Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan mikroorganisme, ya, salah satu materi di perkuliahan mikrobiologi. Oke, kenapa kok dibahas pertumbuhan mikroorganisme? Karena memang kelompok mikroorganisme mikroba itu, ya, baik bakteri maupun kapang itu dapat dilihat pertumbuhan saja, ya. Jadi tidak mengalami perkembangan atau diferensiasi sel seperti di tumbuhan ataupun di hewan. Jadi kita patokannya mikroorganisme itu hanya tumbuh dengan apa? Nanti dengan memperbanyak jumlah sel mereka. Jadi kita hanya mengukur pertumbuhan mikroorganisme saja, karena mikroba itu terutama bakteri itu hanya satu sel, ya. Bakteri kan uniseluler, prokaryotik juga, maka tidak ada diferensiasi khusus pada perkembangan sel-sel mereka seperti pada hewan atau tumbuhan. Oke. Apa sih pertumbuhan? Jadi pertumbuhan itu pertambahan teratur semua komponen suatu organisme, ya, baik kenaikan semua komponen kimia dari organisme, dan biasanya menghasilkan pertambahan ukuran sel dan sering dihasilkan di dalam pembelahan sel. Jadi kalau di sini tidak hanya ukuran selnya bakteri saja atau kapang atau yeast, karena mereka sudah memiliki ukuran tertentu sesuai dengan spesies mereka, seperti itu, ya. Jadi lebih ke mana, ke pembelahan sel tentang jumlah sel yang dihasilkan, ya. Kemudian pertumbuhan mikroorganisme, jadi yang dimaksud pertumbuhan mikroorganisme untuk mikroorganisme, ya, untuk mikroba itu ialah peningkatan jumlah mikroorganisme, bukan peningkatan ukuran sel individu. Jadi yang ditamakan pertumbuhan mikroorganisme itu peningkatan jumlah mikroorganisme. Ini dikatakan jumlah selnya, ya. Jadi mungkin nanti satu sel jadi 2 sel, jadi 4 sel dan sebagainya. Jadi yang bertambah itu jumlah selnya, ya, bukan ukuran. Misalkan satu bakteri ukurannya 4 mikron, ya sudah, spesies itu ukurannya 4 mikron. Nah, itu hanya untuk spesies itu sendiri, itu, ya. Jadi tidak ada misalkan satu bakteri jenis Bacillus kemudian dari 2 mikron menjadi 5 mikron atau 8 mikron, itu enggak, ya. Jadi tetap makan pertumbuhan itu bertambahnya jumlah selnya. Oke. Dengan cara apa? Kalau bakteri biasanya dengan cara pembelahan biner. Tapi kalau kapang, ya, bakteri sama yeast itu biasanya dengan pembelahan biner. Tapi kalau kapang itu bisa secara aseksual dengan spora, atau seksual dengan pertukaran gamet melalui hifa. Ya, nanti dia akan spora membentuk miselium, gitu, ya. Miselium itu kan kapang itu kan multiselular, selnya banyak, ya. Nah, itu kemudian berbanyak miselium, kemudian membentuk tubuh jamur sebagainya, ya. Itu kalau pakai spora, berkembang menjadi miselium dan seterusnya. Atau pakai seksual dengan hifa, ya. Tapi selain kapang, bakteri maupun yeast itu pakai pembelahan biner. Yeast itu kapang yang uniseluler, tapi eukaryotik, ya, uniseluler, kapang, yeast. Nah, itu pembelahannya pembelahan biner, ya. Oke. Kalau kapang, kalau yeast itu mudah, ya. Kalian beli Vermipan, kalian taruh ke air dikit itu aja, nanti tunggu beberapa menit, beberapa jam pasti sudah banyak. Kalian amati di mikroskop, nanti bisa kelihatan pembelahannya, binernya, ya, karena yeast itu besar. Beda kalau bakteri, tidak bisa kalau pakai mikroskop langsung, itu, ya. Biasanya pakai mikroskop elektron kalau live, ya, live pakai scanning atau mikroskop yang live untuk live science, itu, ya. Oke. Pembelahan biner, ya.
Jadi pembelahan biner itu sebuah sel melipat duakan komponen-komponennya dan membelah menjadi dua sel. Nah, sel-sel anakan akan menjadi independen ketika sebuah septum atau partisi tumbuh di antara dan mereka memisah ya. Jadi kayak dinding selnya itu melekuk ke dalam ya, invaginasi itu nanti ada septum, ada partisi ya. Tapi sebelum melakukan pembelahan tentunya ada replikasi baik DNA yang ada di daerah inti ataupun ada di yang DNA yang bakteri yang di luar sel itu ya kemarin. Kemudian organel sel dan sebagainya itu dilipat duakan dulu baru nanti ada terjadi septum atau partisi ya. Kemudian bila satu sel misal bakteri bereproduksi dengan pembelahan biner, maka populasi bertambah secara geometrik, artinya secara eksponensial. Ya misalkan dari satu sel jadi dua sel jadi 4 sel, 4 sel jadi 8 sel, sampai itu dengan rumus 2 pangkat N. Ya, seperti itu ya. Untuk pembelahan biner rumusnya 2 pangkat N. Ya, kemudian dia juga punya waktu ya. Nah, jadi ada interval waktu yang dibutuhkan untuk sel membelah diri yang disebut dengan waktu generasi ya. Jadi jadi kan bakteri itu hidupnya kan berkoloni ya, bentuk populasi kalau satu spesies itu. Nah, koloni bakteri itu akan menjadi 2 kali lipat, itu melalui perselnya itu mengalami pembelahan biner. Nah, itu ada interval waktu yang dibutuhkan namanya waktu generasi. Oke, contohnya Escherichia coli ya, dia memiliki waktu generasi 15-20 menit. Jadi setiap satu sel ya E. coli mau menjadi 2 sel, nah, itu setiap 15 atau 20 menit. Nah, itu pasti E. coli itu akan melakukan pembelahan biner. Nah, contoh lagi Mycobacterium tuberculosis itu setiap 20 jam. Nah, ya. Jadi setiap spesies bakteri, yeast, kapang itu memiliki waktu generasi berbeda-beda ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau kapang, kalau pertumbuhannya pakai spora itu ya enggak butuh waktu generasi ya. Kalau dianya berkecambah ya tumbuh saja gitu. Kalau kapang golongan misalkan Ascomycota atau Deuteromycota itu ya. Tapi kalau yeast itu memang ada waktu generasinya. Jadi setiap sekian itu dia melakukan pembelahan ya. Bakteri juga pasti punya ya. Ini untuk pertumbuhannya ya. Tapi nanti waktu generasi pun ini sekian menit misalkan ya, kayak E. coli 15-20 menit ya, itu ini jika dengan syarat ya, semua tercukupi ya. Jadi waktu generasi ini juga ada syaratnya. Jadi ketika dia lingkungannya nutrisinya tercukupi, kemudian suhunya cocok, pH cocok dan semuanya cocok ya, baik abiotik maupun biotiknya, maka pasti dipastikan rentang sekian menit E. coli mengalami pembelahan biner. Tapi kalau dia tidak cocok, ya tidak ada nutrisi atau sebagainya, maka mungkin waktu generasinya akan menjadi lebih lama ya, karena tidak ada nutrisi untuk melakukan pembelahan biner gitu ya. Seperti itu. Nah, dan kita bahas tentang bagaimana pembelahan sel bakteri gram positif kokus ya. Memang kebanyakan kokus itu mesti gram positif. Ada satu kalau kokus gram negatif kita dengan kokoid itu ya. Jadi dia tidak bulat-bulat benar gitu ya. Tapi kebanyakan gram positif itu kokus itu kebanyakan gram positif gitu ya. Kokus. Karena Staphylococcus aureus itu gram positif. Ya. Nah, pertama pembelahan sel pada bakteri gram positif ya, karena dia bentuknya kokus ya, bentuknya dia bulat seperti itu ya. Nah, maka ini gambar saya nggak bulat-bulat banget ya. Maka terjadi penetrasi sentripetal. Jadi ini ada masuk gini ya, dinding sel. Tadi dinding selnya ya. Kok nggak membran Pak ya, karena dinding sel itu yang paling luar ya. Kemarin kita sudah belajar ya, dari dinding sel dari dua arah berlawanan ya, itu akan terjadi pembelahan penetrasi terletak pada daerah ekuatorial
ya, yang membagi dua. Nah, sehingga terbentuk dua noktah atau dua pita. Ada dua seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini ya. Setelah di garis nanti ada dua gini. Nah, nanti ada masing membelah nantinya. Ya. Kemudian penetrasi dinding sel ke arah dalam itu sekitar 70-80 nanometer, diikuti dengan sintesis dinding baru. Ya, ini ya. Nah, sintesis dinding baru juga butuh energi, butuh ATP dan butuh nutrisi dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada nutrisinya maka tidak akan bisa mensintesis dinding baru. Kemudian kita dinding sel terbelah menjadi dua dinding, sel anakan sebagian, akhirnya membelah menjadi dua. Ya. Nah, jadi semakin ke dalam semakin terbentuk dinding sel baru, sehingga nanti akhirnya terjadi pembelahan sel itu pada gram positif yang kokus. Dan bagaimana bakteri gram negatif batang, baik negatif ya batang maupun positif itu hampir sama ya, sama, ada bedanya kalau batang ya, kalau bentuknya basil itu ya. Jadi ini kalau bakteri gram negatif batang atau basil, pertama terjadi pembentukan dua presipital anuli, kemudian setelah itu mendapatkan panjang tertentu sel membentuk presipital anuli lagi yang akan menjadi DNA anakan. Jadi DNA-nya akan digandakan, kemudian sel tengah sel dengan invaginasi pembuahan sel diberikan dan luar sel ya, karena dia gram negatif jadi ada membran luar sel. Bedanya di sini kalau dengan gram positif. Kalau gram positif tidak ada membran luar sel ya. Yang septumnya itu ada dua lapisan, ada membran sel dan lapisan dinding sel yang peptidoglikan. Kemudian DNA-nya replikasi seiring dengan pemanjangan sel ya. Jadi kalau yang kokus tadi itu kan direplikasi dahulu DNA-nya, kalau ini tidak ya. Seiring dengan pembentukan septum dia juga mereplikasi DNA ya. Kemudian baru terjadi penetrasi sentripetal septum. Tadi kan di kokus kan penetrasi dulu ya, terbentuk septum dulu. Kalau ini tidak. Sel bakteri membelah menjadi dua anakan yang memiliki ukuran panjang yang sama dengan sel induk. Jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi nanti terbentuk dua layer tadi, tiga lapisan. Semakin panjang itu nanti DNA juga direplikasi, lama kelamaan septum terbentuk akhirnya menjadi dua sel. Ini ya. Kalau lebih itunya seperti ini ya, lebih jadi ini ada keterangan seperti ini, keterangan yang tadi ini, pembentukan dua periseptal anuli ya, dua septal anuli ini ya, ini yang ini. Kemudian nanti seiring itu memanjang, kemudian septal baru terbentuk diikuti oleh replikasi DNA yang ada daerah inti ya. Lama kelamaan septal terbentuk akhirnya membentuk dua sel yang terpisah, yaitu pembelahan binar pada bakteri gram negatif batang atau basil ya. Positif itu tidak disertai dengan anuli pada pembentukan tiga lapisan karena hanya dua lapisan saja. Oke. Kemudian pengaruh laju pertumbuhan pada kondisi fisiologi. Jadi kondisi fisiologi bakteri itu mempengaruhi laju pertumbuhan. Bahkan dia kurang nutrisi, dia kurang cocok suhu pH-nya, itu pasti akan menghambat kondisi fisiologisnya, juga nanti menghambat pertumbuhannya ya. Ya, kecepatan pembentukan sel memiliki banyak konsekuensi terhadap kondisi fisiologis. Dengan meningkatnya kecepatan pertumbuhan maka massa sel juga akan naik. Ya. Jadi ketika kondisi itu cocok ya, sel akan membelah ya sesuai dengan waktu generasinya. Namun lama kelamaan jika memang nutrisi itu
melimpah, namun dia tidak dapat mengontrol aktivitas fisiologisnya seperti misalkan suatu bakteri itu ditumbuhkan pada batch culture atau pertumbuhan yang tertutup, misalkan di cawan Petri. Nah, suatu saat jika nutrisi itu banyak ya, dan metabolisme bakteri ini tidak bisa mengontrol karena banyak nutrisi, itu nanti jadi nanti kan ketika dilakukan katabolisme pembongkaran kan ada hasil sampingnya, ada metabolitnya, baik primer ataupun sekunder lah. Metabolit ini nanti kalau kebanyakan juga nanti bisa membunuh bakteri itu sendiri, jadi harus seimbang kondisinya ya. Jadi dia memang butuh nutrisi tapi tidak boleh berlebih ataupun kekurangan, seperti itu ya. Jadi yang diamati bakteri itu pertumbuhan populasi, ya, jadi kan koloni ya. Jadi pertumbuhan dapat diamati dari meningkatnya jumlah sel atau massa sel berat kering. Jadi kalau kita bisa menghitung jumlah selnya, bisa variable count, menghitung jumlah sel ataupun sel yang mati dengan suatu alat, atau dengan kita melakukan, kalau ini pada bakteri ya, melakukan total plate count TPC dengan melakukan seri pengenceran, dan kita hanya bisa menghitung koloninya saja, atau kita bisa menghitung berat kering sel ya. Jadi bakteri itu ditumbuhkan pada media cair ya, misalkan nutrien broth, kemudian di waktu-waktu tertentu kita melakukan panen seperti itu ya, kita sentrifugasi, kita ambil peletnya yang ada selnya bakteri, kemudian kita keringkan, kita timbang beratnya seperti apa, berat kering sel bisa. Jadi dalam waktu berapa jam, berapa hari itu kita bisa ukur terus berat kering selnya. Itu bisa untuk mengetahui pertumbuhannya. Nah, atau kita tidak melihat pertumbuhan berapa jumlah selnya, tapi berapa koloni yang terbentuk. Itu juga bisa ya, pakai metode hitung total plate count ya, pakai itu metode plate count ya, seperti itu. Jadi melakukan pengenceran berseri seperti yang saya contohkan tempo hari, kemudian kita bisa menghitung berapa koloni terbentuk pada satu tabung reaksi yang kita masukkan ke dalam cawan Petri, seperti itu ya. Jadi pada umumnya bakteri memperbanyak diri dengan pembelahan binir, yaitu dari satu sel membelah menjadi 2 sel baru, sehingga pertumbuhan dapat diukur dari bertambahnya jumlah sel. Waktu yang diperlukan untuk membelah diri tadi disebut dengan waktu generasi. Kecepatan pertumbuhan merupakan perubahan jumlah atau massa sel per unit waktu. Nah, contohnya waktu generasi ini ya. Jadi 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, jadi 2 pangkat N ya. Menjadi 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat 2, nah, seperti itu dan seterusnya ya. Kemudian dari ini dapat dirumuskan untuk mencari waktu generasi ya. N sama dengan N0, jadi N0 ini rumusnya sebenarnya gini, N0 ya, N0 dikali 2 pangkat N, 2 pangkat N. Nah, N ini, N eksponensial ini itu nanti untuk menghitung waktu generasinya. Ya, waktu generasi itu disebut dengan G kecil sama dengan T per N. T itu waktu pertumbuhan eksponensial, dan N itu jumlah generasinya berapa. Nah, kita cari N-nya ini, jumlah generasinya berapa untuk menghitung waktu generasi. N ini, N besar ini jumlah sel akhir, N0 ini jumlah sel awal. Contohnya kalau dibentuk logaritma jadi rumus seperti ini. Jadi untuk mencari N ini itu rumusnya log N min log 0 per 0,301, karena ini dibagi dengan log 2. Nah, seperti itu ya. Contoh misalkan 100 sel bakteri setelah ditumbuhkan selama 5 jam menghasilkan 1.720.320 sel.
Nah, berapa sih waktu generasinya? Nah, diketahui apa? Jumlah sel awal. Nah, ini N0 ya. Kemudian ini NN. Nah, jumlah sel akhir. Waktunya selama 5 jam. 5 jam kalau dibuat menit menjadi 300 menit. Kita coba log n per log min log n0 ya dibagi log 2. Contohnya di log ini dikurangi log ini per 0,301 itu ketemunya 14 lebih. Kita bulatkan jadi 14. Dan kita cari waktu generasinya. Oke. Waktu ini kita ubah menjadi menit. 5 jam sama dengan 300 menit per ini ya, jumlah generasinya ini 14. Jadi waktu generasinya 21 menit. Berarti bakteri ini setiap 21 menit akan membelah ya. Jadi ada 100 sel bakteri dalam waktu 5 jam itu jadi sekian bakteri. Jadi ini jadi ini 2 pangkat 14. Nah, itu nanti dapat sekian. Dalam waktu berapa? 21 menit. Ya. Nah, ini yang terakhir ini merupakan ada fase pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme. Di pertumbuhan mikroorganisme itu ada 4 fase. Pertama lag fase, ya, kemudian ada log fase, ada stationary fase, kemudian ada dead fase. Nah, keempat-empatnya ini bisa terjadi bisa tidak, ya, tergantung kultur yang kita siapkan. Kalau dia bentuknya batch culture atau sistem tertutup, maka dia akan ada keempat-empatnya. Kalau dia sistemnya continuous culture itu tidak ada, ya mungkin dia akan pada fase eksponensial. Oke. Fase lag fase itu fase awal di mana mikroba itu masih menyesuaikan diri dengan lingkungan yang barunya. Kalau kita tumbuhkan di lab berarti pada medianya, ya, pada suhu inkubasinya dan sebagainya, maka ini kemungkinan jumlah ini akan tetap, ya. Tapi ketika dia sudah berhasil adaptasi, enzimatisnya sudah terbentuk dan sebagainya, nutrisinya juga sudah banyak, sudah lengkap, maka nanti bakteri itu akan mengalami fase eksponensial atau log fase. Jadi dia akan meningkat secara jumlah seiring dengan bertambahnya waktu. Ya. Nah, kemudian setelah itu di suatu saat dia akan mengalami fase stasioner atau fase tetap, ya. Dia tidak bertambah jumlahnya juga tidak menurun jumlahnya, ya, di rentang waktu tertentu. Ini diakibatkan karena kondisi pada media seimbang. Jadi antara nutrisi dan jumlah bakteri pada satu media itu sama. Lambat waktu nutrisinya habis, ya, maka jumlah bakteri juga akan mengalami penurunan. Ini namanya dead fase, ya, karena banyak bakteri yang mati karena nutrisi habis, ya. Jadi kalau tidak ada nutrisinya maka bakteri mengalami kematian. Nah, ini ada 4 fase untuk pertumbuhan. Misalkan di dunia industri, ya, misalkan pembuatan Yakult itu pasti pakai continuous culture. Berarti ada pakai reaktor gitu, kemudian didesain sedemikian rupa sehingga nutrisi itu ada terus, sehingga bakteri itu akan mengalami log terus, ya, mengalami eksponensial log fase. Jadi dia tidak akan pernah mengalami penurunan kecuali alatnya, reaktornya itu rusak atau listriknya padam, ya, atau gadgetnya mati itu sebagainya, maka dia mungkin nanti tidak ada masukan nutrisi, ya. Biasanya itu kan reaktor kan otomatis, ya, setiap sekian waktu menambahkan nutrisi, menyesuaikan pH suhu sebagainya itu nanti jika dilakukan seperti itu pada continuous culture itu nanti akan mengalami fase eksponensial. Dia akan meningkat jumlah terus karena untuk produksi besar, ya, seperti pembuatan Yakult itu. Namun ketika reaktornya itu rusak, dia mungkin akan mengalami stasioner bahkan dead fase. Tapi kalau kita tumbuhkan pada media batch culture tertutup, ya, seperti pada Erlenmeyer atau pada tabung reaksi atau pada tahapan Petri, ya, itu pasti dia akan mengalami keempat fase ini karena nutrisinya terbatas
kita tidak bisa menambahkan nutrisi terus-menerus. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kemudian ini saya kasih tugas ya buat kalian. Contohnya tugasnya itu ini mencari satu jurnal ya tentang pertumbuhan bakteri, contohnya genetika pertumbuhan bakteri asam laktat isol C5 yang berasal dari tempoyak, seperti itu ya. Kalian identifikasi media pertumbuhannya apa, misalkan ini ada media MS Broad, nah media ini ya. Kemudian bagaimana cara pengukuran metode pengukuran pertumbuhannya, misalnya pakai optical density. Nah, kemudian kalian cari kurva pertumbuhannya seperti ini. Nanti kalian jelaskan ini fase lag atau log atau stasioner atau dead fase ya. Nah, ini misalkan ini waktu pertumbuhan berapa jamnya, ini berat keringnya ya. Misalkan berarti kan dari sini kan berat kering semakin naik ya. Ini mungkin tidak ada fase log karena ini langsung eksponensial naik. Tidak fase lag, ini langsung fase log. Tapi di tengah-tengah ini ada penurunan fase atau decrease fase ya, tapi nanti ini kembali naik lagi lah. Kenapa kok bisa naik lagi dan di tengah-tengah ini kok bisa turun? Nah, nanti kalian jelaskan seperti itu contohnya ya. Oke ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tugas dikerjakan ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.